videonya dinyalain ya. Selama perkuliahan berlangsung ya silakan videonya dinyalakan. Oke, kita mulai ya. Baik, selamat sore. Jadi hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan mata kuliah pasar uang dan modal ya. Ya, Bu. Pertemuan ke-14 ya. Ya, Bu. Nah, pertemuan ke-14 tadi materinya kenapa? Kenapa? Tidak, Bu. Oh ya, sudah. Oke, materinya tadi sudah saya upload di SIA. Ya. Oh, pertemuan 13 ya hari ini, bukan 14 ya. Oke. Jadi topik hari ini adalah mengenai reksadana. Ada yang sudah pernah dengar reksadana? Lagi hits banget nih reksadana. Ya. Banyak banget aplikasi-aplikasi yang bisa kita akses, misalnya kita mau menginvestasikan uang kita dalam bentuk reksadana. Sudah pada pernah dengar belum reksadana? Pernah dengar? Pernah, Bu. Pernah, baik, Bu. Pernah, baik. Semua punya aplikasi Tokopedia nggak? Shopee, Di Punya. handphonenya? Shopee ada. Shopee nggak tahu ya, saya ada apa nggak Tokopedia reksadana. kate gratis ongkir, Bu. Iya, ada juga di Tokopedia tuh 50.000 deh kalau nggak salah minimal. Ya. Nah, jadi kita coba lihat dulu sebelum saya kasih. Oh ini, sorry, sebentar. Oke. Wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat atau pemodal atau investor ya untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek atau surat berharga oleh manajer investasi ya, itu pengertian secara teoritisnya ya. Jadi reksadana adalah sebuah wadah ya. Wadah untuk menghimpun dana ya dari masyarakat sebagai pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan. Ya, jadi bentuknya itu investasi ya dalam portofolio efek ya surat berharga oleh manajer investasi ya, jadi itu reksadana. Nah, kita coba lihat ya reksadana. Ya, bentuk hukumnya dia berbentuk perseroan ya. Kemudian juga berbentuk kontrak investasi kolektif. Nah, sifat transaksinya dia tertutup ya, tetapi portofolionya terbuka. Paham ya? Sifat transaksinya tertutup, tetapi portofolionya terbuka. Nah, kita coba lihat berbentuk perseroan. Ya, jadi kegiatan perusahaan seperti yang pertama saya jelaskan tadi menghimpun dana dan menjual saham. Selanjutnya, dana dari penjualan saham diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang. Ya, nanti saya coba lihatkan kalian apa sih bentuk-bentuk efek yang ada di reksadana. Ya, kalau kalian punya aplikasi Tokopedia, ada? Siapa yang punya aplikasi Tokopedia untuk melihat gampang? Ya, di situ ada nanti namanya reksadana. Nah, terus di situ juga ada jenis efeknya. Jadi banyak ya, banyak jenisnya. Sekarang HP saya lagi loading nih, nanti saya mau kasih lihat ke kalian. Next dulu ya. Jadi perusahaan menerbitkan saham yang dapat diperjualbelikan oleh masyarakat atau pemodal atau investor. Jadi sama sebenarnya reksadana ini, ya. Bentuknya juga sebuah saham, tetapi kita boleh membeli. Ya. Oke, next. Berbentuk kontrak investasi kolektif atau KIK. Ya, instrumen penghimpun dana dengan menerbitkan unit penyertaan kepada investor dan selanjutnya dana tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis investasi baik di pasar modal maupun di pasar uang.
Nah, kita coba lihat jenis reksadana. Yang pertama, reksadana tertutup. Pemodal tidak dapat menjual kembali saham yang dibelinya kepada reksadana. Oleh karena itu, saham reksadana tertutup dicatatkan di bursa efek supaya dapat diperjualbelikan di bursa. Ya. Nah, kalau yang reksadana terbuka, penjual setiap saat dapat menjual kembali saham yang dibeli atau dimilikinya kepada manajer investasi, ya, bila diinginkan. Jadi, kalau yang terbuka ini biasanya yang bebas diperjualbelikan, ya, yang paling gampang. Kalian boleh membeli reksadana tuh dengan 100.000 juga bisa, ya. Oke, nanti saya coba lihatkan. Jadi ada dua ya, terbuka dan tertutup. Kalau yang terbuka, yang kita sebagai pemodal itu bisa. Mau kapan kita jual ya, misalnya mau butuh duit nih, saya pertama tuh beli reksadananya 500.000. Kemudian tiba-tiba saya butuh duit nih 300.000. Nah, untuk yang reksadana terbuka, ya, ini bisa. Lewat HP aja bisa langsung saya jual, dan kurang dari 5 menit, uang itu sudah bisa kita dapetin lagi. Ya, nah tentunya nanti ketika kita menabung di reksadana ini ada bunganya juga loh. Ya, oke, nanti kita coba lihat. Nah, kita coba lihat ya, portofolio. Reksadana pasar uang. Nah, itu bisa berupa ini ya, money market funds, pasar uang, SBI, ya, SBPU, sertifikat deposito, ya. Kemudian reksadana pendapatan tetap. Nah, ini kita harus melakukan investasi minimal 80% berbentuk efek hutang. Nah, kemudian ada lagi nih, reksadana campuran, ya, menempatkan investasi pada efek yang bersifat ekuitas dan efek bersifat utang, ya, surat obligasi atau obligasi dan saham, ya. Nah, kemudian reksadana saham menetapkan mayoritas dana pada efek saham minimal 80%, dan ada satu lagi nih yang paling aman dan yang paling famous kali ya, reksadana syariah, ya. Biasanya orang akan lebih percaya ya, cenderung lebih memilih ke syariah daripada yang konvensional ya. Oke. Nah, saya coba kasih lihat. Ini aplikasi Tokopedia. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Ya, ini aplikasi Tokopedia. Oh, nggak bisa ya, saya share screen. Nanti di aplikasi Tokopedia itu ada pilihan keuangan, ya, keuangan. Ini keuangan. Oh, ini koneksinya nggak ada ya? Sorry. Kalau ada, siapa yang ada aplikasi Tokopedia ya? Boleh silakan dibuka, ikutin instruksi saya, biar kalian juga sama-sama bisa tahu. Nah, coba buka Tokopedia-nya, nanti kalian pilih keuangan. Siapa yang ada aplikasi Tokopedia? Marta ada? Oh, Yenita ada? Nggak ada, Bu. Shopee adanya. Si ini, siapa nih yang laki-laki? Nanda ada? Nggak ada, Bu. Oke, nah ini ya bentuknya ketika saya udah pilih keuangan. Kelihatan nggak sih? Sekilas keuangan. Kelihatan nggak? Oke. Kelihatan. Kelihatan dikit ya? Oke. Nah, nanti saya pilih reksadana. Ini reksadana. Kelihatan nggak sih? Walaupun agak samar ya. Reksadana. Nah, nanti kita lihat. Oke, lagi loading. Ini yang paling gampang ya. Nah, ini nih, misalnya contohnya, aduh malu saya. Nih, reksadana. Nah, ada saldonya dikit ya, 67.000. Jadi ini contohnya reksadana. Ya. Nah, ada tulisan jual dan beli. Kelihatan nggak sih? Jual beli, kelihatan? Tidak, Bu. Oh, nggak terlalu kelihatan ya? Bu. Kecil ya?
Nih, Iya. ada jual, ada beli. Ya, kelihatan? Kelihatan, Bu. Nah, ada jual, ada Kelihatan, Bu. beli. Nah, ketika kalian misalnya ya, kalau saya pribadi, saya juga baru memulai dulu, tapi ini sering saya gunakan sebagai tempat penyimpanan uang sementara saja. Ya, misalnya saya simpan 100.000, 200.000, 300.000. Nanti ketika saya butuh uang, saya tarik kembali. Nah, dia ada bunganya loh. Ya, misal kita mau beli reksadana, kita tinggal beli. Kita tinggal pencet beli. Nah, ada dua kalau di Tokopedia. Ya, pilihannya yaitu Mandiri Pasar Uang Syariah Ekstra dan Shalendra Dana Kas. Nah, kalau di Tokopedia, jadi seolah-olah dia itu dibantu, dikelola ya oleh manajer investasi. Tapi ini dipilihkan yang paling aman. Ya, misal kalian punya uang nih, punya uang yang uangnya itu tidak pengen kalian pakai cepat-cepat, ya boleh silakan buka saja aplikasi ini gratis. Ya, misalnya Mandiri Pasar Uang Syariah, keuntungannya 3,726% per tahun. Ya, jadi sistemnya reksadana ini dia tiap hari itu kasih bunga. Walaupun cuma Rp100, Rp50, tergantung besarnya nominal investasi kita. Nah, misalnya beli reksadana. Nah, minimum pembeliannya pun sangat murah sekali, minimal Rp10.000. Ya. Nah, ini boleh nih buat anak-anak muda, anak-anak milenial yang mau menabung. Ya, jadi misalnya boleh nih saya mau beli 100.000 ya. Atau 1 juta tinggal beli. Nah, ini sama kayak tabungan ya. Nah, kalau reksadana ini memang dia untuk turunnya itu kayaknya kemungkinannya kecil ya. Jadi ya silakan sih kalau kalian mau punya uang lebih, mau coba menabung, misalnya punya uang 5 juta. Kayaknya saya nggak butuh nih. Daripada disimpan di bank, kena potong biaya administrasi, bukalah akun reksadana. Ya, nanti bertambah kok, pasti ada bunganya walaupun kecil. Ya, itu sih kalau reksadana ya. Oke, next. Oke, tingkat resiko imbal hasil ada jangka waktunya juga. Nah, kita coba lihat ya. Jenis reksadana itu banyak sebenarnya. Ada reksadana pasar uang. Ini resikonya rendah. Nah, inilah dia. Kalau yang di Tokopedia tadi, ini adalah contoh reksadana pasar uang. Ya, resikonya sangat rendah. Saya berani jamin uang kalian tidak berkurang karena saya udah coba sekitar 1 tahunan. Tapi memang kalau saya sih reksadana ini bukan tempat untuk menyimpan uang jangka panjang. Harusnya sih boleh jangka panjang biar bunganya gede ya, tapi saya suka ada kebutuhan misalnya saya ambil lagi begitu. Nah, jangka waktunya pendek. Tujuannya untuk likuiditas dan mempertahankan modal. Nah, kemudian reksadana pendapatan tetap. Resikonya menengah. Ya, resikonya menengah, pendapatan tetap stabil. Nah, kalau pendapatan tetap ini kayaknya misalnya kalian udah punya gaji bulanan yang kalian alokasikan untuk menabung, bisa nih di reksadana pendapatan tetap. Nah, ada juga reksadana yang saham. Kalau saham ini resikonya tinggi. Ya, kalau kayak di Instagram kalian ada follow-follow mengenai ngerti saham segala macam. Kalau saham ini memang agak riskan. Lebih tinggi resikonya. Bisa jadi uang kalian awalnya 100 juta, bisa-bisa tinggal 10 juta. Kalau kalian tidak telaten, tidak memantau, tidak mempelajari, ya. Oke, kenaikan harga tujuannya kenaikan harga unit dalam jangka panjang, ya. Nah, tapi kalau untuk jangka panjang, silakan pilih saham-saham yang stabil, ya. Kalau pernah dengar saham-saham yang stabil itu yang fundamentalnya baik seperti BBRI, ya, itu Bank BRI. Ya, karena dia BUMN toh. Kemudian BMRI itu Bank Mandiri, BBCA itu BCA. Nah, itu saham-saham yang bagus sekali untuk diinvestasikan jangka panjang. Kenaikan harganya sangat-sangat signifikan. Misalnya tahun 2010, kalian beli BCA itu harganya 2.000. Nah, kalian tambang istilahnya ya, kalian biarkan saja mengendap dana itu karena kalian tidak butuh. Ya, 10 tahun kemudian dari 2.000 itu bisa jadi harganya 5.000. Nah, di situ kalian akan jual, wah, keuntungannya akan luar biasa, tergantung kalian punya berapa lot. Kalau di saham mainannya lot ya, bukan berapa biji, berapa buah ya.
Oke, kemudian jenis reksadana campuran, resikonya menengah tinggi, jangka waktunya menengah panjang, oke, tujuannya untuk pertumbuhan harga dan pendapatan. Oke, keuntungan dari reksadana. Nah, kita coba lihat ya. Oke, capital gain, meningkatnya nilai aktiva bersih pada unit penyertaan. Oke, kalau misalnya nilai aktivanya tinggi, ya tentu dong kita akan dapat untung. Ya, dapat keuntungan kita. Nah, kayak ini nih punya saya. Total keuntungan nih. Dia sesuai sama yang saya investasikan, keuntungan hari ini. Nah, walaupun cuma 0,79 rupiah, tapi tiap hari itu kita ya kayak dapat bunga gitu ya, bunga harian ya, tergantung jumlah simpanan kita. Ya, jadi kalau saya sih memang lumayan sih kalau yang ini. Kita seneng kan kalau tiap hari dapat bunga, dapat duit kan gitu ya, walaupun jumlahnya kecil ya. Buat yang baru belajar menabung silakan, boleh dicoba. Kemudian untuk jenis reksadana pasar uang, pembagian keuntungan dilakukan setiap hari dan langsung diinvestasikan kembali. Nah, ini yang saya bilang. Ini reksadana pasar uang nih, Tokopedia ini. Pembagian keuntungannya setiap hari, ya, dan langsung dikembalikan. Ya, kalau tidak percaya silakan cek. Buka akun reksadana Tokopedia 100.000, nanti kalian akan lihat. Kalian dikasih untung tiap hari, walaupun cuma 0, berapa rupiah, ya. Gitu. Nah, untuk jenis reksadana selain pasar uang, keuntungan dapat dibagikan dalam bentuk uang tunai atau dapat diinvestasikan kembali. Ya, nah, kita coba lihat istilah dan peran-peran dalam reksadana. Nah, ada nilai aktiva bersih, istilah-istilahnya. Nilai aktiva bersih itu seperti kekayaan ya, kekayaan reksadana itu ada macam-macam lah. Kas, SBPU, SBI, ya surat berharga ya, surat berharga Bank Indonesia, deposito, obligasi dan saham. Kemudian NAB itu adalah nilai aktiva dikurangi kewajiban. Ya, nilai aktiva dikurangi kewajiban itu hutang ya, kewajiban hutang. Kemudian NAB per unit adalah NAB ya, NAB dibagi jumlah unit penyertaan yang beredar atau diterbitkan. Ya, itu namanya NAB. Jika harga pasar mengalami kenaikan, ya maka NAB juga ikut naik dong. Tapi kalau dia turun, ya udah ikut turun juga ya. Berlaku sebaliknya. Oke. Nah, manajer investasi. Manajer investasi itu siapa? Pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk nasabah. Ya, misalnya saya yang beli reksadana, berarti ada manajer investasinya yang mengelola untuk saya dan kamu. Ya, untuk sekelompok nasabah kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank melakukan usahanya sendiri. Next, peran manajer investasi adalah mengelola dana nasabah. Atas kegiatan pengelolaan dana ini, manajer investasi dapat fee. Ya, contohnya nih, nah, PT Dana Reksa Investment Management, PT Bahana, TCW ini yang udah terkenal ya. Nah, nanti mereka akan dapat fee juga ya, dapat komisi. Bolehlah ini jadi salah satu tujuan pekerjaan kalian, nanti boleh juga. Mau jadi apa? Mau jadi manajer investasi. Wah, dapat uangnya dari mana? Atau pekerjaannya seperti apa? Ya kalian mengelola dana nasabah ya yang sudah ditabung ya di dalam reksadana itu, kalian kelola, nanti kalian dapat fee ya. Nah, kekayaan reksadana harus disimpan di bank kustodian. Nah, contoh bank kustodian ya, layanan jasa penitipan efek itu namanya bank kustodian. Ini ada BCA, Bank Permata, Bank Mandiri, BII, BNI, Bank Danamon, Bank Mega, HSBC ya. Oke. Nah, ada lagi yang namanya agen penjual efek reksadana, ya, APERD, APERD, ya. Perusahaan yang menjual dan memasarkan produk reksadana ke masyarakat berdasarkan kontrak kerjasama dengan manajer investasi selaku penerbit dan pengelola reksadana. Contohnya ini ya, nih, CIMB Niaga, ada Bank Commonwealth, ya, BII, Mandiri, Citibank, ini pasti udah sering dengar lah ya. Kemudian ada
Whopper, orang-orang yang bekerja di agen penjual yang memasarkan dan menjual produk reksadana. Namanya Whopper, ya. Oke. Next, kita coba lihat resiko investasi di reksadana, ya. Nah, dibandingkan sama saham, ya, sebenarnya reksadana ini resikonya lebih kecil, ya. Kenapa? Lebih kecil karena diinvestasikan secara diversifikasi, ya. Diversifikasi itu secara apa ya? Macam-macam lah. Ya, macam-macam artinya ke dalam berbagai macam instrumen, baik di pasar modal maupun di pasar uang, ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, ya. Kayak di reksadana yang Tokopedia ini saya udah mengalami sendirilah, ya. Memang resikonya itu sangat kecil, ya. Jadi dibandingkan kalian nyimpan duit 500.000 di celengan, mending di reksadana, nanti dia berbunga, ya. Karena resikonya juga kecil, jarang uang kalian tuh akan jadi 400.000, ya. Malah bisa jadi 600.000, 700.000, ya, karena dia ada keuntungannya. Nah, risiko yang perlu dipahami sebelum berinvestasi di reksadana, yang pertama nih risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik, ya. Ini tidak bisa dipungkiri, ya. Memang kondisi ekonomi dan politik itu juga berpengaruh, ya, buat reksadana, ya, buat pasar saham juga, ya. Kemudian risiko berkurangnya nilai unit penyertaan. Ada lagi risiko likuiditas, risiko pertanggungan atas harta atau kekayaan, ya. Risiko terjadinya wan prestasi juga bisa, ya. Oke, sedikit saja, ya, tentang reksadana. Ya, kalau kalian ingin lebih memahami gimana sih sebenarnya contoh reksadana itu, ya, boleh. Saya udah kasih contoh tadi yang paling sederhana adalah yang di Tokopedia. Ada juga. Sekarang aplikasi-aplikasi reksadana tuh udah banyak loh di Play Store. Pernah dengar nggak iklan Bibit? Ada yang udah pernah dengar Bibit? Oh, Bu. Mana nih? Bibit. Kalau di IG follow-nya pada follow apa sih? BTS. Hah? Follow-nya pada follow apa kalau di IG? BTS EXO, Bu. Ya ampun, Korean drama update ya. Iya, bolehlah di-follow. Kalian kan anak-anak akuntansi, di-follow lah. Kayak ngerti saham ya, itu sebagai apa ya? Sarana kalian kan pembelajaran kan tidak harus di dalam perkuliahan juga. Bagus loh, ngerti saham itu untuk anak-anak muda, generasi milenial yang pengen belajar investasi, ya. Jadi nanti siapa tahu kalau misalnya punya saham, bisa yang cowok bisa apa ya, kasih mas kawinnya saham. Satu, Bu, saham, Bu. PT Ripan. Oh, aduh saya no komen kalau itu ya. Bu, pegawai PT Ripan. Oh siapa? Oh iya ada kalau nggak salah yang kerja ya di situ ya. Ya sekarang Ada, Bu. pinter-pinter kita untuk memilih jenis investasi ya, silakan. Boleh. Oke, kalau yang penasaran ya itu tadi saya bilang untuk lebih mudah memahami. Silakan lihat-lihat di aplikasi itu ya. Belajar 50.000 pun nggak apa-apa, uang kalian nggak hilang sebenarnya. Biar kalian tahu gimana sih, benar nggak sih yang ibu itu bilang gitu ya. Benar nggak saya dapat keuntungan harian? Ya, silakan dicoba. Oke, saya rasa itu saja materinya tentang reksadana. Singkat saja. Apakah bisa dimengerti? Bisa, Bu. Ya, gimana yang lain? Bisa dimengerti? Nanda? Ya, Bu. Insya Allah bisa, Bu. Iya. Kok ketawa? Mayang, mana nih fotonya? Yowinda. Videonya kok nggak nyala? Yowinda, Mayang. Gimana? Bentar. Tahunan bulan Januari sampai dengan bulan Desember yang positif pada 3 tahun terakhir dikalikan 15%. Perhitungan beban modal risiko operasional dilakukan dengan rumus sebagai berikut. Dengan keterangan sebagai berikut,
Kapit beban modal risiko operasional menggunakan PIT. GI pendapatan bruto positif tahunan dalam 3 tahun terakhir. Jumlah tahun di mana pendapatan bruto positif. A sama dengan 15%. Udah, Bu. Oke, contohnya nih nggak usah nanti dibaca. Ya, Bu. Perhitungan pendapatan bruto dilakukan dengan memperlihatkan A. Pendapatan bruto adalah pendapatan bunga bersih ditambah pendapatan operasional non-bank tertentu berhasil yang dihitung secara kumulatif dari periode awal bulan Januari sampai dengan akhir bulan Desember setiap tahun. B. Tata cara perhitungan pendapatan bruto adalah sebagaimana tercantum pada lampiran surat edaran Otoritas Jasa Keuangan ini. C. Tata cara perhitungan pendapatan bruto sebagaimana terdapat pada lampiran menggunakan data yang disampaikan melalui laporan bulanan. D. Data bank yang memiliki unit usaha syariah, perhitungan pendapatan bruto, perhitungan pula pendapatan bruto dari unit usaha syariah setelah dikonversi sesuai dengan karakteristik usaha bank dan prinsip syariah. Dalam hal berdasarkan hasil laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntansi Republik, terdapat koreksi yang mempengaruhi besarnya pendapatan bruto, maka bank harus melakukan koreksi atas perhitungan ATMR untuk risiko operasional pada bulan berikutnya. Setelah laporan keuangan yang diaudit disampaikan oleh KAP kepada bank. Oke, ini contohnya. Nanti kita coba. Iya, itu contoh, Bu. Ini cara menghitung ATMR. Ini contoh semua ya. Contoh banget. Kita bahasnya sebenarnya resiko operasional ya. Jadi kalau resiko operasional ini ya sebagaimana operasional bank ya. Makanya isinya nanti Apa, Bu? ditunjukkan semua. Tolong videonya dinyalain semua ya. Aturannya kalau jadi karena resiko operasional berarti resiko yang terjadi sehubungan dengan kegiatan operasional bank ya. Ya. Kegiatan operasional bank itu sendiri kan pasti nanti ada yang penjualan. Oh, video saya mati. Oke. Ada yang penjualan, ada yang apa ya, banyak variabel lah, keuntungan misalnya bunganya. Jadi kemungkinan faktor yang mempengaruhi ini juga banyak ya, kondisi ekonomi, kepastian politik, segala macam ya. Makanya isinya sebenarnya hitung-hitungan sih sebenarnya risiko operasional ini. Iya, kita cukup tahu rumusnya aja sebenarnya ya. Nanti kalau menghitung, apalagi kalau misalnya sudah di bank ya tidak serumit ini kan agak rumit ya. Mereka kan punya aplikasi sendiri loh, nggak itu manual kayak gitu. Ya, tapi ini untuk diketahui saja. Ya, ini nanti bisa kalian lakukan. Oke, saya rasa cukup sekilas aja tentang risiko operasional. Nanti selanjutnya siapa ya? Mayang, Bu. Iya, Mayang, 7:30 ya. Saya tadi lupa foto ya. Bu, kalian nggak ada yang ngingetin? Yang pas pertama tadi. Ada yang foto nggak? Foto, Bu. Ada yang foto nggak tadi pas yang pertama? Enggak, Bu. Enggak. Ya sudah. Saya foto ya, tolong kameranya dinyalain semua. Oke. Mana ini nggak kelihatan videonya, mukanya ada nggak kelihatan nih. Ulang ya, 1, 2. Yang cari tempat terang.
Iya, gelap banget, nggak kelihatan.